Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohma dengan NIM 2019-210451. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis dan penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung, apa sih pengertian dari tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung, yang terlibat pada proses produksi dan biaya yang dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Untuk itu, tenaga kerja langsung dibagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga tak langsung adalah biaya tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksi. Tenaga kerja langsung ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, umumnya dikaitkan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dalam hubungan dengan dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk menjadi barang jadi. Fungsi atau kegunaan untuk anggaran tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, penggunaan TKL atau tenaga kerja langsung dan biaya yang lebih terencana. Dan yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawas. Dan yang terakhir, alat pengawas biaya tenaga kerja. Selanjutnya, penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Pada penyusunan anggaran tenaga kerja langsung pada umumnya memiliki perencanaan dan biaya tenaga kerja langsung yang efektif untuk keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan anggaran tenaga kerja langsung bagi perusahaan yaitu yang pertama, fungsi personal bagi perusahaan dapat ditampilkan lebih efisien karena ada dasar untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan penggunaan personal. Yang kedua, fungsi keuangan bagi perusahaan dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering mendapat permintaan yang terbesar dalam kas selama tahun tersebut. Dengan mengetahui perkiraan biaya tenaga kerja langsung, memungkinkan bagi pegawai keuangan merencanakan kebutuhan kas bagi periode interim. Yang ketiga, biaya produksi bagi perusahaan yang dianggarkan untuk setiap produk atau biaya per unit dan biaya total mungkin merupakan faktor penting dalam beberapa bidang pembuatan keputusan seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tentang tenaga kerja. Dan yang keempat, pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan tertinggi. Untuk itu, ada pun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja, yaitu yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja, yang kedua pencairan atau penarikan tenaga kerja, yang ketiga latihan bagi tenaga kerja baru, yang keempat evaluasi dan spesifikasi pekerja bagi para tenaga kerja, yang kelima gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, dan yang terakhir pengawasan tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Pramudia Kusuma Wardani dengan NIM 2019-210502. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dibuatnya anggaran biaya tenaga kerja ini bukan hanya karena kebutuhan bisnis, namun juga memiliki keuntungan bagi suatu perusahaan. Yang pertama, dapat melakukan pembatasan biaya tenaga kerja. Nah, kita juga perlu ketahui bahwa tenaga kerja di perusahaan tidaklah berjumlah sedikit. Maka dari itu, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan terkadang tidak tepat atau tidak sesuai. Maka perusahaan Anda bisa mengalami kerugian. Namun, ketika perhitungan biaya tenaga kerja dapat diestimasikan dan direncanakan secara tepat dan benar, maka perusahaan dapat membatasi pengeluaran tersebut menjadi lebih efisien. Keuntungan yang kedua, kita lebih efektif dalam menetapkan besaran biaya. Sebagai pemilik bisnis atau pengelola suatu usaha, pasti paham bahwa tenaga kerja merupakan bagian penting dalam menetapkan kegiatan produksi. Hal ini tentu berkaitan dengan setiap perusahaan yang tidak ingin mengalami kerugian. Namun dengan adanya kerugian tersebut bisa menjadi salah satu resiko bisnis, yaitu kurangnya pertimbangan atas biaya tenaga kerja. Untuk itu, cara mengurangi resiko tersebut, sebaiknya perusahaan dapat menentukan dan menetapkan dengan efektif. Keuntungan yang ketiga, dapat mengawasi dan mengurangi resiko kerugian. Anggaran biaya tenaga kerja ini berguna juga sebagai pengawas biaya dan mengurangi resiko perusahaan. Setelah biaya sudah diperkirakan, maka perusahaan memiliki pemenuhan target yang telah ditentukan. Setidaknya, anggaran ini dapat menguntungkan dan meminimalisir suatu resiko kerugian serta mengatur kinerja keuangan suatu perusahaan yang tidak mencapai target. Anggaran ini meliputi dari perencanaan waktu penyelesaian barang produksi serta tarif upah yang akan dibayarkan kepada setiap tenaga kerja langsung. Keuntungan yang keempat, dapat menghitung harga pokok produksi secara cepat. Dalam menyusun dan memperhitungkan anggaran biaya tenaga kerja, ada kemungkinan juga mempengaruhi biaya-biaya lainnya, misalnya biaya bahan baku dan biaya overhead, yang merupakan dalam perhitungan harga produksi, sehingga keuntungan perusahaan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja, yaitu dapat memperhitungkan harga produksi secara cepat. Selanjutnya adalah memperkirakan besarnya harga jual produk secara tepat. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan yang digunakan untuk menghitung. Seringkali ditemui dalam praktik, yaitu suatu hitung atas dasar jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing setiap kepala bagian atau kepala divisi. Perkiraan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan perkiraan saja, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman pada waktu-waktu sebelumnya atau periode yang telah dilalui, dengan pedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Setelah itu dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang dan yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat kerja. Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, di antaranya dengan analisa gerak dan waktu. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan tentang jenis dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada bergengsi tingkat kegiatan. Yang ketiga, bagian-bagian yang membutuhkan. Analisis gerak, yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi suatu jenis barang tertentu. Sedangkan analisa waktu, yaitu memperhitungkan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerak yang dilakukan dalam proses produksi. Sebagai hasil yang dilakukan dalam analisa gerak dan waktu, akan diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu barang atau unit tertentu. Setelah dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang, kemudian diperkirakan tentang tingkat rata-rata upah untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Cara yang termudah untuk mencari tingkat rata-rata per orang
orang per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah rencana produksi. Yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produksi, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit produk. Yang keempat, sistem upah yang digunakan ada beberapa macam. Nah, dalam sistem upah ini ada sekitar 3 macam, yaitu sistem upah menurut waktu per jam upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar kerja langsung. Yang kedua, sistem upah hasil per unit. Upah yang besarnya berdasarkan banyaknya unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Yang ketiga ada dengan sistem upah intensif. Interval upah yang besarnya pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Triswaputra dengan NIM 2019-210508. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan topik yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Dalam menyusun anggaran tenaga kerja terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu rencana produksi atau anggaran produksi. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai anggaran dan penyusunan anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran tenaga kerja, karena besaran produksi yang dilakukan itu juga berpengaruh atau memiliki pengaruh kepada berapa banyak tenaga kerja atau tenaga pekerja yang kita gunakan untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua yaitu bagian atau departemen produksi. Artinya departemen atau bagian produksi ini harus bisa melakukan memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengefektivitas dan mengefisiensi dari anggaran tenaga kerja tersebut. Yang ketiga yaitu standar waktu produk. Standar waktu produk di sini artinya yaitu seberapa lama sebuah produk itu diproduksi, maka itu juga akan mempengaruhi biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu produk. Dan yang keempat yaitu sistem upah atas dasar waktu, output, dan atau insentif. Artinya sistem upah ini juga akan mempengaruhi besaran anggaran bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Artinya semakin besar insentif, semakin besar upah dasar, maka artinya anggaran tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan atau bisa digunakan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama yaitu standar jam tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu rasio biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga yaitu data personel tenaga kerja langsung. Standar jam kerja tenaga kerja langsung yaitu memperkirakan standar jam kerja tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk. Kemudian memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen, pusat biaya atau operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap departemen pusat biaya atau operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total biaya tenaga kerja langsung menurut produk. Yang kedua yaitu memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung. Untuk menggunakan metode ini, beberapa pengukuran dari artinya yaitu memperkirakan atau mengukur dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis.
Selanjutnya yaitu yang ketiga, data personel tenaga kerja langsung. Artinya membuat data personel menurut kebutuhan jumlah personel yang termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap pusat tanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abilali Rizurmawati dengan NIM 2019210551. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni bagaimana cara menghitung biaya tenaga kerja langsung. Nah, langkah pertama sebelum kita melakukan perhitungan, lebih baik kita ketahui terlebih dahulu apa saja komponen biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang pertama ada berapa besarnya jumlah barang yang akan diproduksi. Yang kedua, jumlah biaya tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, berapa jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang per unitnya. Yang keempat, ketahui jenis apa saja barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, seberapa lama waktu produksi barang yang ditargetkan. Secara sederhana, perhitungan tenaga kerja ini sering dilakukan dengan cara mengalihkan total jam kerja dengan biaya upah tenaga kerja. Nah, di sini ada rumus bagaimana menghitung biaya tenaga kerja, yakni biaya tenaga kerja sama dengan total jam kerja dikali dengan tingkat upah tenaga kerja. Baik, selanjutnya mari kita bahas contoh soal berikut. Di sini ada PT Sukses Gemilau mempersiapkan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020 dengan informasi target perusahaan pada tabel tersebut, lalu berapa anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang pertama kita ketahui terlebih dahulu, yakni rencana produksi. Di sini ada triwulan yang pertama, yakni dengan jumlah 7.000 unit, kemudian triwulan kedua dengan jumlah 6.000 unit, triwulan ketiga dengan jumlah 5.000 unit, dan triwulan keempat dengan jumlah 9.000 unit. Kemudian rencana jam tenaga kerja langsung per unit produk. Untuk departemen A dengan standar jam 2,5, untuk departemen B dengan standar jam 2,0. Kemudian rencana tingkat upah. Dan pada tabel, yakni departemen A dengan tarif Rp800 per jam, untuk departemen B dengan tarif Rp900 per jam. Maka untuk menjawab, kita ke anggaran jam kerja langsung, yakni pada tabel triwulan pertama yang tadi kita masukkan ke dalam tabel, jumlah unitnya untuk triwulan pertama yang 7.000, kedua 6.000, triwulan ketiga 5.000, dan triwulan keempat 8.000. Kemudian untuk standar jam departemen A tadi yaitu 2,5 sehingga ke triwulan keempat. Kemudian untuk menghitung jumlahnya, yakni dengan cara jumlah unit dikali dengan standar jam, yaitu 7.000 dikali dengan 2,5, yakni hasilnya 17.500. Dengan begitu juga seterusnya hingga triwulan keempat. Kemudian untuk departemen ke B, yakni standar jam kerja yaitu 2,0 hingga triwulan keempat, dengan jumlah untuk menghitungnya yakni 2,0 dikali dengan jumlah unit 7.000. Nah, maka hasilnya Rp15.000 hingga seterusnya ke triwulan keempat. Dan untuk hasil total yakni dengan menjumlahkan departemen A dan departemen B, 17.500 ditambah dengan Rp15.000 dengan hasil Rp32.500. Untuk total jumlah seluruhnya yakni Rp118.000. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.